Oke semuanya, di video kali ini kita akan menyaksikan film tentang seorang bos kurir FedEx yang mengalami kejadian mengerikan. Ketika dia sedang mengirimkan paket menggunakan pesawat, dia mengalami kecelakaan dan terdampar di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni di tengah laut. Kejadian itu memaksa dia untuk bertahan hidup dengan bahan pangan seadanya di pulau terpencil tersebut. Akankah dia bisa pulang dengan selamat atau malah justru mati di tempat? Oke, kita tonton saja. Film dibuka dengan menampilkan seorang bos yang sedang memarahi karyawannya. Dia adalah pemeran utama dalam film ini, bernama Chuck Nolan. Pekerjaan yang dimiliki membentuk pribadinya menjadi seorang yang sangat disiplin dan tepat waktu. Terlihat dia sangat marah apabila proses produksinya ngaret, karena kecepatan dan ketepatan adalah kunci dan moto utama dari jasa pengirimannya. Pekerjaan itu membuat Nolan harus berpindah ke berbagai negara untuk mengecek proses produksi di berbagai cabang FedEx tiap negara. Hari Natal pun telah tiba. Nolan akhirnya kembali ke rumah setelah pekerjaan yang melelahkan itu. Dia memiliki seorang kekasih yang bernama Kelly. Di rumah, dia mengadakan makan malam bersama Kelly beserta keluarganya. Singkat cerita, karena tujuan tuntutan kerja, dia harus meninggalkan keluarganya untuk pergi lagi ke Amerika Selatan. Dia diantar kekasihnya menuju bandara. Mereka saling menukar hadiah Natal sebelum berpisah kembali. Kelly memberikan hadiah berupa jam yang ada foto dirinya dalam jam tersebut, hingga akhirnya Nolan pun berjanji akan pulang secepatnya. Pesawat segera lepas landas. Nolan bergegas memasuki pesawat. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba terjadi turbulensi di dalam pesawat itu. Dia terbangun dan langsung menanyakan kejadian itu pada pilot. Ternyata, saking sibuknya para pilot ini sampai-sampai mereka nggak menjawab pertanyaan Nolan tadi. Hingga diketahui mereka mengalami putus sambungan komunikasi dengan pusat kontrol. Mengetahui para pilot yang sedang sibuk, Nolan pun menuju kamar mandi untuk sekedar mencuci mukanya. Hingga tiba-tiba, turbulensi pun semakin keras. Pesawat bergoyang begitu kencangnya. Nolan terpental dari kamar mandi. Untungnya dia ditolong oleh salah satu pilot yang memberikan masker oksigen. Setelah diberitahu pilot untuk memasang pelampung darurat, justru malah Nolan berusaha mengambil jam pemberian kekasihnya itu yang terjatuh. Pesawat makin kesini makin menukik ke bawah, sampai akhirnya pesawat itu jatuh menghantam lautan. Para pilot harus tewas dalam insiden ini, tapi untungnya Nolan bisa selamat karena memegang pelampung darurat. Dia terus-terusan terombang-ambing di tengah laut dan terus memegangi pelampung agar tetap selamat. Beruntung bagi nasib Nolan yang masih bisa selamat, namun dia terdampar di sebuah pulau terpencil dan tak tahu di mana letak keberadaannya. Dia masih tidak menyangka akan kejadian yang telah menimpa. Sembari terus berjalan mondar-mandir, Nolan mengumpulkan barang-barang yang berserakan karena terbawa arus. Dia berteriak dan menulis sebuah kode darurat, berharap menemukan pertolongan, tapi itu adalah pulau kosong yang tak berpenghuni. Hingga akhirnya malam pun tiba. Sekoci darurat itu dipindah fungsikan sebagai shelter untuk tempat tidurnya. Besok paginya merupakan hari kedua Nolan tersesat di pulau ini. Nolan kembali membuat kode-kode darurat menggunakan kayu, karena kode yang dibuatnya kemarin sudah tersapu dengan ombak. Ketika sedang menata kayu-kayu itu, dia kaget karena ada kelapa yang jatuh. Tapi dia justru malah bisa memanfaatkan air kelapa itu sebagai pengganti air mineral. Dia sangat kesulitan membuka kelapa tadi. Berkali-kali dilemparkan ke batu namun tetap saja tak mau pecah. Dan akhirnya setelah dia memukul kelapa itu menggunakan batu, justru malah batu itu yang pecah, sehingga dia bisa memanfaatkan pecahan batu itu. Setelah haus dahaganya terpenuhi, dia mulai mengeksplor pulau, berharap menemukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Namun, dia malah menemukan sebuah goa dan dia melanjutkan pencariannya hingga dia melihat sebuah tebing tinggi. Dia berniat ingin menuju tebing itu, tapi kakinya yang tengah terluka tidak bisa memaksakannya untuk tetap mendaki. Tak kehabisan akal, Nolan menggunakan kain sebagai sepatu.
Dia memasang kain itu untuk menutupi lukanya. Dia mulai menuju ke bukit yang dilihatnya tadi. Sampailah dia di pucuk tebing itu. Dia mengamati keadaan di sekitarnya yang dikelilingi oleh hamparan lautan luas. Hingga dia melihat sesuatu yang aneh di ujung pantai. Nolan kemudian menghampiri objek itu yang ternyata itu adalah mayat dari seorang pilot kenalan Nolan yang terbawa arus pantai. Dia merasa ketakutan melihat mayat itu, tapi dia juga tak tega jika harus meninggalkannya begitu saja. Sehingga dia membawa mayat pilot itu untuk dikuburkan dengan layak. Namun sebelum menguburkan, Nolan mengambil barang-barang yang bisa dia manfaatkan seperti senter dan sepatunya. Lanjut, seperti biasa, dia buang air besar layaknya hewan, mencari air di dedaunan sampai mencari ikan untuk dimakan. Malam harinya, ketika dia buang air kecil di laut, tak sengaja dia melihat sebuah objek kapal dari kejauhan. Dia berteriak dan menggunakan senternya sebagai kode. Tapi objek yang dianggap sebagai kapal itu tidak bisa mendengarnya karena jarak yang sangat jauh. Nggak mau nyerah, dia langsung mengambil perahu karetnya menuju objek itu. Tapi malah titik yang dianggapnya kapal itu justru matahari pagi yang akan terbit. Dia nggak menemukan apa-apa setelah menyusulnya. Berulang kali tergulung ombak sampai kakinya robek terbentur karang. Cuaca mulai hujan dan dia berpindah menuju goa yang ditemukan kemarin sampai dia tertidur di sana. Besok paginya, dia sudah tidak tahan akan paket-paket yang berserakan itu, hingga dia membuka paket-paket yang dikumpulkannya itu. Ada sepatu, gaun wanita, surat ulang tahun, dan yang menarik, ada sebuah bola voli yang bermerek Wilson. Bola voli ini yang akan menemani selama dia terdampar di pulau ini. Nolan menggunakan kain dari gaun yang dibukanya untuk menjaring ikan. Dia cuma mendapatkan ikan kecil yang langsung dimakannya. Merasa susah buat dapetin ikan, Nolan berusaha untuk menangkap kepiting menggunakan kayu yang diruncingkan. Dia mendapatkan kepiting buruannya. Niat hati pengen langsung dimakan, tapi dia merasa jijik dan berusaha membuat api untuk membakar hasil buruannya. Nolan sangat kesusahan membuat api menggunakan kayu yang digesekkan. Berkali-kali dia mencoba tapi tetap gagal. Tangannya justru malah tertusuk kayu itu sampai dia marah dan membuang barang-barang yang dikumpulkannya. Uniknya, setelah dia mencuci lukanya, dia malah menemukan bola yang tadi dibuang. Di bola itu terdapat cap darah Nolan yang akhirnya dia gambar menyerupai bentuk wajah. Sehingga terciptalah teman khayalan dari sebuah bola voli yang dinamakan dengan Wilson. Lanjut, sembari mengobrol dengan Wilson, dia kembali mencoba untuk membuat api. Hingga usahanya itu membuahkan api. Dia langsung membakar kepiting-kepiting yang didapat. Adegan berpindah di goa. Di dalam goa itu, dia pun mulai membuat tentang posisi jatuhnya pesawat, dikali dengan letak keberadaannya saat ini, dan membuat analisis apa ada kemungkinan dirinya bisa ditemukan, hingga akhirnya diketahui bahwa posisinya sangat jauh dari titik jatuh, sehingga kemungkinan dia ditemukan adalah 0%. Beberapa hari berlalu, Nolan merasakan sakit gigi yang dideritanya. Dia sudah tak tahan dengan sakit yang dideritanya itu, hingga dia mencongkel giginya dengan sepatu yang ditemukan. 4 tahun kemudian, kini Nolan sudah sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia sudah sangat pro dalam membidik ikan dan segala skill bushcraft lainnya. Ketika itulah Nolan menemukan sebuah pintu toilet dengan berbahan plastik, hingga muncullah sebuah ide untuk membuat rakit agar bisa selamat dari pulau itu. Nolan pun mulai merakit perahu kecil itu. Dengan ditemani Wilson, segala perhitungan kayu, ikatan, dan bahan baku yang dikumpulkannya dari satu pulau, dia menembang pohon demi pohon untuk dijadikan rakit. Menurutnya, bulan ini merupakan bulan yang pas untuk dia keluar dari pulau itu, karena angin laut sedang tidak terlalu kencang. Hingga jadilah rakit yang selama ini dibuatnya. Nolan membawa peralatannya sembari membungkus satu paket yang sengaja tak dibukanya untuk diantarkan nanti. Sebelum berlayar, dia menuliskan kenangan bahwa dirinya pernah ada di sini selama 4 tahun. Hingga dia memulai pelayaran nekat itu. Ombak demi ombak yang menerjang pun berhasil dilewatinya.
dalam perjalanan, dia sempat melihat paus besar yang melewatinya. Berminggu-minggu di lautan lepas, Nolan hanya bertahan hidup dengan mengandalkan ikan yang ditangkap. Suatu hari, tibalah badai besar yang menerjang. Kejadian itu membuat atap plastik dari pintu toilet pun terbawa badai. Namun untungnya, dia masih bisa selamat. Tapi sedihnya adalah ketika bola voli yang selama ini menemaninya atau Wilson itu harus terbawa arus dan hilang. Akhirnya beberapa hari berlalu, Nolan ditemukan oleh sebuah kapal besar yang membawa kontainer. Kabar tentang Nolan yang selamat pun membuat Kelly pingsan di tempat. Adegan berpindah pada Nolan yang sampai pada kantor FedEx, di mana dia kedatangan seorang dokter giginya yang ternyata dia telah menikahi Kelly. Dia memberitahu dia terpaksa melakukannya karena menganggap Nolan telah mati dalam insiden kecelakaan pesawat dulu. Berkali-kali dia kehilangan kekasihnya, yaitu ketika dia terdampar dan ketika sudah selamat. Akhirnya, Nolan mendatangi tempat orang yang memiliki paket yang selama ini paketnya dia simpan. Dan dengan ini pun film pun tamat.